Michael dan Abang Morin sebagai pelaku. Jadi saya sebagai generasi yang mungkin ketiga keempat. Ini adalah hal sesuatu yang tertinggal PPRA ini menjadi masalah yang besar di Papua. Dan generasi itu cerita, ada sesuatu yang ganjalan, maka perlu ada dulu secara baik untuk membicarakan secara Papua. Mungkin ada senior, ada yang belum almarhum, silakan sebelum dibicarakan. Sehingga tentang PPRA ini perlu dijelaskan, sehingga generasi ke generasi yang akan datang tidak menjadi sesuatu yang tersembunyi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, trauma masa lalu. Masyarakat Papua yang tidak kunjung hilang. Banyak masyarakat Papua yang masih bayang-bayang. Trauma tentang tidak tindakan represif, minta maaf. Pak Kapolda dan Pak Pangdam saya harus sedikit, kenapa harus ada masalah terus. Ya. Trauma tentang tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan di masa pemerintahan Orde Baru. Cerita tentang kehadiran Indonesia di Papua dalam bentuk senjata dan sepatu laras. Tentang pembantaian yang dilakukan tentara Indonesia terhadap saudara-saudara kita di Papua. Terus menerus diwariskan ke anak-anak muda Papua. Akibatnya hingga kini mereka masih memiliki trauma yang sama. Ketakutan terhadap kehadiran aparat keamanan Indonesia. Situasi dan kondisi ini diperburuk dengan kenyataan bahwa kebanyakan prajurit yang ditugaskan di Papua adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi sosial budaya dan tradisi masyarakat Papua. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang masyarakat Papua dari berbagai kelompok etnis yang masing-masing memiliki karakteristik khas yang berbeda. Akibatnya adalah tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara aparat keamanan dengan warga masyarakat di mana mereka bertugas. Kehadiran aparat keamanan di daerah di Papua kegiatan sehari-hari, mereka selalu terlibat menggunakan senjata, kembali membangkitkan trauma masa lalu. Belum hilang dari benak dan hati mereka. Ketakutan terhadap kehadiran aparat keamanan masih tersisa hingga kini. Bahkan setelah model pembangunan Orde Baru yang berganti menjadi Orde Reformasi, diskralistik, era etika Provinsi Papua dan Papua Barat mendapatkan otonomi khusus dan bahkan ketiga Presiden Jokowi menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masyarakat Papua. Oleh karena itu, dalam rangka menjadi persatuan yang kari di tanah Papua, pendekatan keamanan harus dilakukan dengan mengutamakan pendekatan human security. Sangat penting untuk melakukan pendekatan keamanan yang persuasif, lebih mengedepankan pendekatan sosial budaya serta sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat melalui para tokoh menjadi kunci penting harus dilaksanakan. Ketiga, mengutip hasil pertemuan dari tokoh Papua dan akademis di Universitas Gadjah Mada tanggal 30 September 2019 yang lalu, sampai saat ini masih ada stigma negatif dan sikap rasis terhadap diskriminasi terhadap orang asli Papua yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat non Papua tetapi juga oleh negara melalui berbagai kebijakan nasional yang tidak apatis dan kompatibel terhadap konteks lokal Papua. Termasuk tersebut masih tambah lagi dengan beberapa kenyataan pahit. Antara lain adalah hilangnya kesempatan masyarakat asli Papua mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi lokal. Semakin sulitnya masyarakat asli Papua menduduki jabatan politik di DPR dan Pusat, dan kesulitan SDM asli Papua masuk ke dalam struktur birokrasi karena ketatnya sistem rekrutmen menjadi ASN atau CPNS yang menggunakan standar nasional secara seragam. Akibatnya masyarakat asli Papua sebagai pemilik tanah adat pada akhirnya mulai bersingkir dan hanya bisa menjadi penonton di tanah kelahiran. Ya, saya pikir mungkin kalau ini saya baca semua pasti akan jadi, mungkin bahannya ada di situ bisa dilihat semua. Jadi yang paling penting adalah kesan saya selama ini seolah-olah Indonesia memiliki Papua.
tapi Papua belum memiliki Indonesia. Konteksnya seperti itu. Ada hal yang contoh kasus saja. Kalau Papua itu aman-aman, orang tidak perhatikan secara baik. Kalau ketika masalah, lalu orang Jakarta benar-benar datang ke Papua untuk melihat persoalan itu secara serius. Itu yang pertama. Seharusnya lihat Papua itu dengan keadaan damai, karena orang Papua itu adalah orang yang alam, orang aman, orang damai. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita semua untuk orang Papua. Oleh karena itu, saya harap ada hal yang menjadi penting adalah dalam pertemuan ini saya mau menyampaikan dalam kesempatan ini, kalau bisa persoalan pertama adalah perusahaan sejarah itu jadi penting. Jangan sampai, karena perusahaan sejarah itu kalau hari ini tidak akan kita selesaikan hari ini, generasi akan datang hari ini akan menunggu. Saya agak sedikit sekali dan hari tahun berapa tahun ke apa persoalan di Surabaya terjadi kemarin. Saya ini membiayai adik-adik kami itu dari semester 3 sampai dengan kontrak sampai dengan selesai wisuda itu kami biayai selama ini. Setelah hari ini bahwa saya mengaku bahwa aduh saya salah. Contoh saja selama ini kita memberikan beasiswa, saya tidak pernah kunjungi ke ADD di asrama atau kontrak. Apa yang mereka bicara, saya tidak tahu. Setelah hari kemarin ini terjadi, baru, oh saya mengerti. Saya salah resepnya dikasih adik-adik kita. Hanya diberikan beasiswa, tidak pernah kunjungan ke sana. Padahal di asrama mereka itu ceritanya apa? Tentang sejarah ini. Sejarah tentang apa? Terus penggerakan. Ya, Pepera. Bahkan itu mereka cerita tentang orang tua saya dibunuh, dimati, ditembak. Itu yang dicerita. Kalau cerita ini ada, tidak pernah akan selesai masalah ini. Maka Papua itu tetap dalam keadaan masih masalah di atas masalah terus sampai kapanpun selesai, tidak akan selesai. Ya. Maka perlu ada, ya contoh saja kalau air itu di mata air harus dibersihkan baik-baik. Dia sampai ke bawah itu bisa jalan. Kalau di mata airnya itu masih masalah terus, masih masalah belum selesai, setelah dibunyikan maka tetap masalah itu akan ada. Hari ini ya saya melihat seperti itu. Dulu kami ketik, sekarang sudah online. Dari Anda dan para Kapolda setengah mati nanti besok. Saya nanti ada di saya setengah mati hari ini. Ya. Saya selamat setelah Kapolda dan Pak Pangdam untuk urus Papua bagaimana aman, damai, kekayaan, harga mati segala macam, tetapi sekarang teknologinya tidak bisa kita. Oleh karena itu mungkin forum ini saya akan terima kasih kepada bisa ada hadirkan kita semua untuk saya Pak Bupati, saya dari Gunung, dari pantai pesisir dan juga abang-abang kami yang terima kasih untuk memberikan kesempatan kami Tuhan itu bisa tambah 2 bintang dan 1 bintang lagi. Itu. Satu hal yang saya juga mau sampaikan, saya tidak ada masalah itu kasih itu dengan hati yang tulus. Kalau abang mau pulang masih muda, kalau kasih 1 bintang kasih aja gitu, kasih aja gitu. Gak ada masalah dulu kasih, berarti bukan berarti tadi contoh seolah-olah Indonesia memiliki Papua. Ya. Ada masalah dulu. Kalau mau betul-betul Indonesia itu betul-betul Indonesia Papua, maka diam-diam dikasih begitu, langsung pakai bintang lagi. Itu karena Indonesia. Itu dari Papua Indonesia. Gitu. Ada masalah dulu baru bikin taruh bintang berarti bukan Indonesia. Itu yang orang Papua merasa bahwa kami ini bukan orang Indonesia. Itu masalah itu di situ. Itu ya. Jadi kalau sampaikan kalau Papua atau bicara Papua itu betul-betul jangan masalah dulu baru datang ke kita. Kalau sudah kawin situ pertama, ini dengan baik. Kalau mau kawin 2 lagi, kawin ketiga lagi, baru mau yang satu ini kasih ini, yang ketiga dia. Tetap yang pertama pasti ini benar-benar lengkap. Sekian dan terima kasih.